Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah untuk hari ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai konsep asam dan basa. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas asam basa Arrhenius dan asam basa Bronsted-Lowry. Nah, hari ini kita akan membahas konsep terakhir, yaitu asam basa menurut Lewis. Nah, asam adalah penerima pasangan elektron bebas. Nah, clue-nya, cara mudahnya, atom pusat itu belum oktet atau belum 8 elektronnya. Sedangkan basa adalah pemberi pasangan elektron bebas atau PEB. Nah, clue-nya, atom pusatnya sudah oktet atau sudah 8 dan memiliki PEB. Nah, contohnya apa? Contohnya pada asam, contohnya untuk asam, misalnya BeF2. Nah, Be itu golongan 2. 2 ditambah 2 itu baru 4 elektron. Artinya dia belum oktet. Berarti dia terbukti sebagai asam menurut Lewis. Nah, Ustadz akan mengingatkan waktu kelas 10, Be itu golongan 2, berarti ada 2 elektron valensi. Sebelum berikatan dengan F, dengan fluor. Nah, ketika dia berikatan dengan fluor, nah elektronnya di luar, elektron yang berikatan, gimana? Ustaz, ya. hafal lagi izin bentar, Tata. Oke. Nah, sekarang setelah berikatan, dia berapa elektronnya? 1, 2, 3, 4. Berarti dia belum oktet. Oke, contoh kedua biar lebih paham. Misalnya BCl3. Nah, boron itu ada di golongan 3A. Kalau kalian sedang memegang buku paket, di halaman terakhir itu ada tabel. Nah, itu bisa dicek, itu boron itu golongan 3. Nah, cara mudahnya 3 ditambah 3 itu baru 6, berarti dia belum oktet. Nah, Ustadz ingetin lagi struktur Lewis-nya. Berarti sebelum berikatan itu ada 3 elektron valensinya. Berarti 3. Ketika berikatan dengan Cl, berarti sekarang sudah bertambah menjadi 6. Karena ada 3 Cl yang diikat oleh boron. Berarti di pusatnya atau di boronnya itu baru terdiri dari 6 elektron. Berarti belum 8. Sehingga sifatnya menurut Lewis, BeF2 dan BCl3 itu bersifat sebagai asam. Nah, ini bersifat sebagai asam. Ini juga asam. Nah, bagaimana untuk yang basanya? Basanya ada 2 syarat, yaitu sudah oktet dan memiliki PEB. Nah, contohnya apa? Oh, kita warnanya jangan yang ini. Kita pakai orange. Contohnya misalnya amoniak atau NH3. Nah, nitrogennya itu sendiri sebagai atom pusat itu ada di golongan 5. 5 ditambah 3 itu 8. Berarti dia sudah oktet. Cara mudahnya ya, jadi golongan. Cara mudahnya itu golongan ditambah yang diikat. Yang diikat. Nah, berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Berarti dia sudah oktet. Nah, cara mengetahui berapa PEB-nya itu tinggal golongan dikurangi yang diikat.
dibagi 2 karena pasangan kan, karena pasangan elektron tinggal dibagi 2. Berarti tinggal 5 dikurangi 3 dibagi 2. Berarti 2 per 2. Berarti dia punya 1 PB. Nah, kita buktiin. Nitrogen itu sebelum berikatan golongan 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia ada 5 elektron valensinya. Nah, ketika dia berikatan dengan hidrogen sebanyak 3, kita hitung berarti atom pusatnya berapa elektronnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terbukti kan dia punya 8 atau sudah oktet. Dan memiliki 1 PB. Nah, ini PB-nya. PB itu adalah elektron-elektron atau pasangan elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Biar lebih paham, kita kasih contoh yang kedua nih. Misalnya H2O atau air. Nah, oksigen sebagai atom pusat itu dia terletak di golongan 6. Berarti 6 ditambah 2 itu 8. Berarti dia sudah oktet. Nah, kita lihat syarat keduanya. Berarti 6 dikurangi 2 dibagi 2. Berarti 6 dikurangi 2 kan 4. Dibagi 2. Berarti 2. Nah, struktur Lewisnya gimana? Ini sebenarnya nggak perlu pakai struktur Lewis. Jadi kalau kalian sudah terbiasa, ini nggak perlu pakai. Nah, ini Ustadznya cuma pengen mengingatkan aja biar nggak lupa waktu kelas 10. Nah, ini awalnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketika dia berikatan sama 2 buah hidrogen, jadinya 8. Tuh. Nah, inilah yang sebagai PEB. Tuh. Nah, ini PB-nya. Jadi dia memiliki 2 buah PEB. Nah, ini pasangan elektron bebas, pasangan elektron bebas. Nah, PEB inilah yang akan disumbangkan kepada asam Lewis. Nah, ini bisa disumbangkan ke sini nih. Nah, bisa disumbangkan ke sini. Kayak gitu. Nah, itulah perbedaan antara asam Lewis dan basa Lewis. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan, silakan boleh ditanyakan.